A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ketemu lagi di Anting Maluhu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, berikan kita taufik dan hidayah. Ini ibunya di lantai. Muhammad Muhammadin wa alihi wasallam. Baik, ya Mas. Biar Pak Sahril sini. Ini kita lanjutkan ya pembahasan. Saya ambilkan kitab dari Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau Riyadhus Shalihin ini karya Imam An-Nawawi. Ini syarahnya saya ambilkan dari Syekh Husaini Abdul Majid Hashim. Kemarin sudah hadis yang pertama, yang hari ini kita coba akan lanjutkan. Nanti bukan tidak saya loncat-loncat saja nanti, biar kalau sudah temanya sama jadi nanti kita lanjutkan. Ini ada satu hadis dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Waalaikumsalam. Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, ini Ummul Mukminin itu gelar untuk para istri baginda Rasulullah SAW. Biasanya hanya untuk yang istri, karena Nabi itu ada yang budak. Jadi kan begini dalam konsep Islam itu, ada yang dinikahi, boleh dipergauli karena dia menikah, boleh juga dipergauli karena status budak. Ya, gitu. Jadi nanti kalau budak terus punya anak itu, saya lupa istilahnya, itu tidak boleh diperjualbelikan lagi. Nah, statusnya merdeka karena dia punya nanti dia anak dari tuannya itu. Nah, ada yang jadi perdebatan tuh siapa namanya Maria Al-Qibtiyah, itu kan dikirim sebagai budak dari Mesir. Lalu Maria Al-Qibti ini nanti dia diserahkan kepada Nabi. Nah, mayoritas yang saya baca itu statusnya tetap budak, tapi punya anak. Ya, dia kan melahirkan anak Nabi juga, yang namanya Ibrahim. Walaupun semua anak laki-laki Nabi itu meninggal di usia kecil. Nah, biasanya yang budak ini tidak digelar Ummul Mukminin. Allahu a'lam bishawab. Sepahaman saya sampai di situ. Mungkin nanti ada yang bisa jelas. Lalu ada di sini sebut Ummul Mukminin Ummu Abdullah. Ummi Abdillah. Siapa Ummu Abdillah ini? Itu nama kunyah buat Bunda Aisyah. Kalau Nabi itu orang Arab tuh biasa memberi nama, lazimnya itu buat anaknya, nama anaknya. Pak Basuki punya anak pertama namanya siapa? Erlina. Nah, biasanya dikasih nama itu Abu Erlina. Nah, mau perempuan mau laki-laki tetap jadi biasanya anak pertama yang dipakai. Walaupun kadang nggak selalu begitu. Saya punya anak namanya Ibrahim. Nah, biasanya kalau saya di Arab tuh panggilannya Abu Ibrahim. Ya. Itu budaya saja, tidak wajib. Jadi tidak semua yang ada di zaman Nabi itu hukumnya wajib kita ikuti, tidak. Nabi pakai pakaian begini begitu, nah itu dihukumi tidak wajib, tapi kalau mau ngikut boleh-boleh saja, dapat pahala mengikuti kesukaan Nabi ya boleh-boleh saja. Nabi suka makan ini, Nabi nggak, setahu saya nggak ada riwayatnya makan nasi itu, nggak ada ya, bagi makan tiwul nggak ada. Tapi apakah kita itu boleh-boleh saja kan gitu. Sama terkait misalnya zakat itu kan di sana zakatnya makan dan pokok. Kita terbayang makanan pokok di Arab itu roti, nggak cuma itu, nggak cuma gandum. Di
Arab itu saat itu makanan pokok salah satunya kurma. Nah, kita logikanya nggak masuk ya, kurma kok makanan pokok gitu. Bagi sebenarnya berbuka itu, oh orang sini berarti buka langsung makanan pokok itu boleh, berat-berat aja. Kurma itu makanan pokok, Pak, bukan cemilan. Di Arab zaman itu, ya Arab zaman sekarang pun tidak kan gitu. Zaman itu kurma itu masuk makanan pokok. Jadi tidak semua yang di zaman Nabi pun hukumnya wajib diikuti gitu. Tapi ini boleh kalau mau diikuti. Misalnya Ummu Abdullah. Tetapi kan biasanya nama anak. Nabi Muhammad itu nama kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim. Bapaknya Al Qasim. Anak Nabi yang pertama namanya Al Qasim. Nah. Tapi kan Bunda Aisyah itu nggak punya anak. Istri Nabi yang punya anak itu cuma ya tadi ya, kalau pasangan Nabi ya, kalau dari Maria Qibtiyah tidak disebut istri, wallahu a'lam. Tapi sebagai budak perempuan yang melahirkan keturunan itu adalah Khadijah dan tadi Maria itu. Tapi dari Khadijah pun yang nanti turun punya anak lagi itu hanya yang perempuan. Lebih khusus lagi yang anaknya banyak itu dari Fatimah dan Ali ya, suami Ali. Hasan Husain, keturunan Hasan Husain itu nanti yang punya banyak keturunan. Nah, Nabi ini Abdullah dari mana nih? Ummu Abdullah. Nah, Aisyah. Nanti kita temukan. Kan ini kan hadisnya begini. Kalau tanpa penjelasan kita bingung siapa ini. Jadi ini kan hadisnya nih. Bukan kita ikut Quran dan Sunnah. Hadis makbulah kalau itu. Juga perlu penjelasan para ulama. Kenapa kita ulama itu ahli waris para nabi. Yang Nabi mewariskan Quran dan Sunnah itu. Yang memegang warisan itu ya para alim. Mudah-mudahan ada dari kita jadi alim atau anak-anak kita jadi alim. Nah, itulah orang yang punya warisannya Nabi, yang tahu betul hadisnya begini, ayatnya begini, tapi tafsirannya pasti begitu. Ya belum tentu semua orang tahu. Itu tidak orang Arab saja. Ada Quran itu masih nanya-nanya, itu maksudnya apa? Orang Arab tuh, setiap hari baca Quran, berbahasanya sama dengan bahasa Quran. Tapi masih nanya tafsirannya apa. Jadi yang paham ya para ulama. Para sahabat Nabi pun levelnya tidak sama. Ada yang sampai level ulama. Ada yang enggak. Khalid bin Walid itu terkenal. Tapi adakah fatwa dari Khalid bin Walid? Kan tidak kita temukan. Jadi memang tak semua. Sahabat Nabi saja tidak satu level keilmuan ya. Nanti ada yang keahliannya di bidang perdagangan, ilmu yang lain. Tapi ada itu. Nah, Abdullah ini dapat dari mana? Kembali ke sini. Ya, ulama menjelaskan Abdullah yang di sini itu maksudnya adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Ponakannya Aisyah. Itu anaknya Asma. Zubair menikah dengan Asma. Asma binti Abu Bakar. Nah, punya anak namanya Abdullah bin Zubair inilah yang karena dulu sering dirawat sama tantenya ini Aisyah. Itu Aisyah digelari juga dengan nama kunyah Abdullah. Ini berarti kan tidak mengikuti pakem. Ada yang lebih nggak ikut pakem, namanya Abu Hurairah. Emang punya anak namanya Hurairah? Bukan. Hurairah itu artinya se-Arab itu ada nama, lalu ada nama kecil. Isim tasghir, yang kalau pernah belajar bahasa Arab, ada isim tasghir, pengecil. Ada hir itu kucing, dikecilkan lagi Hurairah, nama kecil. Jadi bapaknya anak kucing yang kecil lagi. Ada Salman, isim tasghirnya Sulaiman. Ada Utsman, isim tasghirnya Utsaimin. Itu ada kok namanya beda sahabat ini? Iya, kadang Nabi manggilnya itu. Ada namanya Anas bin Malik. Kadang dipanggil waktu dia masih kecil, Nabi panggil nama kecilnya itu ya Unais. Unais itu nama isim tasghir dari Anas. Unais. Tapi kalau itu adalah bahasa Arab, tapi kalau nama dari bahasa Indonesia yang nggak bisa juga dicari gitu. Isim tasghir. Nah, Abdullah bin Zubair berkata, saya bacakan terjemahannya aja biar singkat, enggak juga, saya tak terlalu pandai pun baca Arab ya, bisa tapi itu di sini tuh tulisannya kecil sekali.
Ada tentara yang menyerang Ka'bah. Ya, ketika mereka sampai di satu lapangan di muka bumi, yaitu di Makkah itu, tiba-tiba mereka dibinasakan semua dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Di satu pasukan itu, berarti itu kan pasukan apa namanya dalam surah Al-Fil itu. Dibinasakan semuanya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka itu dibinasakan dari yang paling awal sampai yang akhir? Padahal di tengah-tengah mereka itu ada yang sedang di pasar." Oh, berarti kan ada pasukan yang maksudnya tuh yang nggak dipasukan itu pun yang nyerempet-nyerempet sampingnya itu kena juga. Padahal di tengah-tengah mereka itu ada yang sedang di pasar, ada pula yang tidak termasuk di antara mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka itu dibinasakan dari paling awal sampai yang akhir, kemudian nanti mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Nah, hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau Allah ngasih azab itu, ya, setiap kali itu kena semua. Bisa satu kampung itu berbuat banyak maksiat, kena azab satu kampung itu. Ya, yang jelek kena, yang buruk nanti kena juga tuh. Kalau satu kelompok tongkrongan tuh kena semua, bisa kena semua. Walaupun nanti kita temukan dalam beberapa itu ada Allah kasih selamatkan tertentu. Tapi itu apa namanya, itu karunia Allah tertentu saja. Bukan berarti yang dikenakan semua itu buruk semua selain yang itu, enggak juga. Kita sering satu kampung kena banjir bandang, plus bahkan masjidnya pun kena. Ya. Yang orang baik kena, yang buruk pun kena. Ya kan gitu. Musibah itu salah satu dasarnya karena ada maksiat. Jadi bisa jadi kena azab, kena semua. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Para ulama menjelaskan, hati-hati memilih teman, memilih tempat tinggal, memilih. Dulu bapak saya tuh selalu pesan, kalau cari tempat tinggal harus cari dulu masjidnya mana. Kalau jauh dari masjid, ya, jangan tinggal di situ. Kalau beli rumah, beli tanah, apa untuk tempat tinggal gitu ya, jangan sampai ada masjid di sana. Kalau nggak ada gimana? Ya bikin. Kita bikin. Upayakan tempat tinggal kita itu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tinggal, nggak apa-apa, saya baik kok Pak, tapi tetangga itu kerja aja main judi, main kartu aja mungkin boleh-boleh saja masih. Tapi kalau sudah sampai ada hitungannya apa, pakai korek kalau dulu. Kalau sekarang apa yang hitungnya? Kalau sekarang nggak main gitu kok, mainnya di HP dia, jadinya online. nongkrong tapi mainnya gitu. Nah, kumpul-kumpul sama orang begitu, ya, siap-siap saja kena balanya. Hati-hati. Nah, tapi kalau terpaksa dapat tugasnya di situ, dapat kan kadang kita nggak bisa hindari. Ya, tugas kita berdakwah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ayat-ayat dalam surah Al-Asr itu kan berkaitan. Wal asr, demi masa. Dan insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Kecuali 4 sifat yang nggak boleh dipotong-potong, nggak boleh dipilih-pilih, lengkap harus dipenuhi. Illal ladzina amanu, orang beriman. Cukup tidak? Wa amilus sholihati, harus berbuat kebaikan. Cukup enggak juga ternyata. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling menasihat-nasihati dalam kebenaran, sama kebenaran, kita tetapi kebenaran itu juga saling nasihat-nasihati dalam kesabaran, terus berada dalam kesabaran. Makanya ikhtiar kita bikin pengajian ini, menghidupkan ini salah satunya, ya, mudah-mudahan ya, kalaupun yang isi saya terus, ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa gantian. Tapi ya ini bentuk, bukan berarti kita pasti jadi lebih baik daripada yang lain. Nah, kita ikhtiar. Tawasau bil haq itu kan ada yang ngasih nasihat, ada yang menerima nasihat. Kalau sendirian berarti kan enggak juga. Maksudnya kita minta untuk hadir dalam kondisi sosial, bersosial, lalu kita
memperbaiki, mengikhtiarkan perbaikan itu. Dari sini mungkin nanti disampaikan, bisa disampaikan lagi kepada yang lain, sampaikan pada anaknya, pada istrinya, pada suaminya. Itu untuk apa? Agar kita saling mengingatkan. Karena itu yang membentuk kita untuk tidak jadi orang yang tadi merugi di dunia. Berdakwah. Tadi di grup Tenggarong atau Muhammadiyah itu saya lihat ada Pak Yamin tuh. Saya sepakat sekali dengan yang di-share itu. Ada satu Ustadz menyampaikan, kalau di amal usaha Muhammadiyah atau di pimpinan Muhammadiyah itu nggak ada pengajian, turunkan aja pelangnya itu. Malu gitu sama pelang. Hidupnya Muhammadiyah itu dari pengajian. Berarti pengajian terus? Enggak, dari pengajian itu juga hidup yang lain. Tapi hidup yang lain tanpa pengajian, ya amal usahanya banyak, bikin toko bagus, bikin ini apa, tapi sekolah besar, tapi pengajian nggak hadir. Ini bahaya. Ini banyak ditemukan ini tempat. Hidup besar, amal usaha, tapi ruhnya hilang. Misalnya kami di kampus itu ada satu hari memang kuliah ditiadakan. Di hari itu ada pengajian. Kita diminta wajib hadir di situ. Kenapa? Dengarkan ya tanpa itu. Minimal seminggu sekali lah, atau 2 minggu sekali lah. Seminimal lagi. Sebulan sekali lah. Kalau lebih dari sebulan dan ada itu, memang kita mulai kehilangan ruhnya. Bisa jadi besar. Tapi nanti mulai ada konflik. Ada satu di 2 tempat yang saya pernah dengar itu. Amal usaha ya besar. Banyak orangnya. Tapi berkonflik. Salah satu akar konflik itu memang ya tidak mau duduk bersama di pengajian, saling nasihati. Pengajian ini bukan yang dilihat, bukan hanya sampaikan. Mungkin saya menyampaikan satu hadis saja. Bukan dalam satu hadis diceritakan, kalau orang datang di pengajian itu, mencari ilmu itu, diingatkan tentang Allah itu, para malaikat datang. Bisa jadi mungkin ilmunya nggak dapat banyak. Saya sudah hafal, hadisnya sudah hafal, penjelasan saya sudah tahu. Tapi yang jangan dilupakan ketika hadir begini, walaupun cuma sebentar, malaikat itu datang mendoakan kita, memohon ampunan untuk kita. Memohon keberkahan. Keberkahan itu yang kita cari. Mungkin bisa lihat di YouTube, dengar di YouTube, kan bagus penjelasannya. Iya, itu baik untuk cari. Tapi yang hilang dari itu apa? Hadirnya malaikat untuk mendoakan orang-orang yang hadir di sini. Makanya datang pengajian itu kita hadirkan, kita upayakan sebentar saja, tidak masalah. Yang penting keberkahannya yang kita cari. Materinya mungkin sama, ustadznya mungkin nggak enak. Sudah biasa saya dengerin itu. Tapi keberkahannya itu yang kita cari. Itu jauh, Ustaz. Rumah saya jauh. Ya, ikhtiarkan seminimal mungkin ya. Karena ini kita bikin di sini 2 minggu sekali. Kita bikin hadir juga agar keberkahan itu juga tercurah untuk amal usaha ini. Dan kita lupakan, bukan hanya hitung-hitungan dunia. Pak Basu mau bikin RAB itu kan hitungannya ada ini persekian, ini ada ini ukurannya. Ya itu ikhtiar manusia, kita maksimalkan itu. Jangan juga ditinggalkan. Ikhtiar duniawi kita ajukan, tapi ikhtiar yang sifat ukhrawi itu. Agar apa? Agar tidak kita tuh merasa bangga, merasa hebat, semua kita yang melakukan. Tidak. Apa yang kita ikhtiarkan itu tidak ada apa dibanding Allah. Allah bilang, kun jadi. Mau kita udah ikhtiarkan sedemikian rupa, perhitungannya hebat, kalau Allah tidak takdirkan jadi, tak jadi. Nah, gitu. Saya singkat saja, nanti mungkin ada yang mau dibahas. Sebagai penutup yang terkait hadis ini, juga mengindikasikan kepada kita, nanti kita di akhirat itu akan dibangunkan. Dia kan matinya jelek aja, Reta ini kan tadi matinya dalam keadaan buruk karena diazab. Tidak semua, jangan sampai kita ngerep, dia kok di ujung hidupnya begini ya. Kadang-kadang kita terbiasa baca majalah, dulu sempat ramai namanya majalah Hidayah. Pokoknya ceritanya buruk-buruk gitu. Jangan dikira yang akhirnya dalam keadaan yang mungkin bagi kita buruk, kecelakaan, apa ini. Kan kita memang berharap meninggal dalam keadaan baik ya.
Tapi kan nggak semua ada yang meninggal karena keadaan apa dan sebagainya. Oh ya, badannya kurus kering ya. Saya punya tante itu sakit kanker sampai kurus kering gitu. Wah itu jangan-jangan masa dunia gitu. Jangan-jangan dia muncul seuzon ya sekarang itu kan muncul tuh dasar tuh pemakan apa gitu gitu. Tidak pasti begitu. Kita jangan suka memastikan. Kenapa? Karena saya pernah dapat penjelasan baik dari seorang ustaz itu. Ada orang tuh jahat, kok hidupnya tenteram, nyaman, uangnya banyak kayak gitulah kira-kira, sehat-sehat aja. Ini ada ustadz udah lama berdakwah tuh tiba-tiba di ujung akhirnya tuh sakit-sakitan nyari obat nggak semua temu di perawatan tapi ya itu meninggal dalam keadaan sakit dan sebagainya itu. Kok kita lihat bandingkan kok nggak match nih, nggak cocok nih kayak gini nih. Nah ternyata penjelasannya bisa jadi ya. Saya tidak tahu riwayatnya, makanya saya tidak berani detailkannya. Tapi hikmahnya begini ya, kita ambil hikmahnya saja. Saya nggak paham riwayatnya tuh sahih apa tidak. Jadi ceritanya begini. Kata guru saya itu menjelaskan, bisa jadi orang yang jahat itu, semasa dunia pasti punya kebaikan. Lalu Allah balas kebaikannya di dunia. Kenapa? Biar nanti di akhirat tak bersisa kebaikan, tidak azab. Ya karena dia menagih akhirat, saya kan pernah berbuat baik, ya itu sudah Allah kasih di dunia balasannya, sehingga nanti di akhirat tinggal sisa siksanya aja. Sedangkan orang yang tadi berbuat baik, ustadz begini lamanya kok ujung hidupnya sengsara begitu itu. Nah, bisa jadi setiap manusia itu punya kesalahan, punya keburukan. Allah dulukan siksanya, dulukan balasannya dia di dunia itu, agar nanti tak sisa lagi di akhirat, sehingga dia tidak jadi dihukum di akhirat. Biar di akhirat dia dapat kebaikan saja. Bisa jadi di sakitnya kita di dunia, diberi susahnya di dunia itu penggugur dosa-dosa kita. Biar nanti dia menghadap Allah dalam keadaan yang sudah suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya satu hadis, mungkin saya hanya ambil selentingan-selentingannya saja. Mungkin tidak banyak bisa disampaikan, tapi yang kita harap dari keberkahannya ya, yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.